Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Video ini merupakan video praktik yang kedua, yaitu mandi wajib. Perkenalkan, saya Anggi Putri Anggraeni dengan nomor induk mahasiswa 121701016, kelas Matematika A, jurusan Matematika, angkatan 2021, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya merekam video ini pada tanggal 5 Agustus 2022 di hari Jumat, bertempat di kediaman saya sendiri, yaitu di daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari mandi wajib atau mandi junub. Secara istilah, mandi wajib atau mandi junub adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas besar yang memiliki tata cara tertentu. Sedangkan menurut bahasa, mandi wajib adalah al-ghuslu, yang berarti mencuci atau membersihkan. Terdapat 9 tata cara mandi wajib. Yang pertama yaitu niat mandi wajib di dalam hati, yang kedua mencuci kedua tangan, yang ketiga mencuci kemaluan depan dan juga kemaluan belakang, yang keempat mencuci kembali kedua tangan, yang kelima berwudu dengan wudu yang sempurna, yang keenam menyela-nyela rambut kepala, yang ketujuh menyiram air pada kepala sebanyak 3 kali. Lalu yang kedelapan menyiram air kepada seluruh tubuh, dimulai dari bagian yang kanan lalu bagian yang kiri. Dan yang terakhir yaitu mencuci kedua kaki apabila mencuci kedua kaki belum dilakukan pada saat wudhu. Kewajiban yang harus dilakukan pada saat melakukan mandi wajib yaitu menyiram air pada seluruh tubuh dari kepala sampai telapak kaki, dan siraman itu harus menyentuh kulit yang tertutup rambut atau bulu. Sedangkan yang disunahkan dilakukan saat mandi yaitu membaca basmalah di awal, kemudian wudhu dengan setiap basuhan 3 kali, dan yang terakhir yaitu mencuci kemaluan dengan setiap basuhan 3 kali. Jadi wudhu atau mencuci kemaluan itu dapat dilakukan 1 atau 2 kali saja, sebagaimana membersihkannya itu sudah bersih atau belumnya. Kemudian hal-hal yang mewajibkan sebelum kegiatan tersebut kita harus mandi besar, yaitu karena yang pertama, keluarnya air mani karena berhubungan badan atau sebab yang lain. Lalu yang kedua, berhubungan badan meskipun tidak keluar air mani. Yang ketiga, keluarnya darah haid dan darah nifas bagi wanita. Yang keempat, kematian, yaitu seseorang yang meninggal wajib dimandikan kecuali dalam keadaan syahid di peperangan. Dan yang terakhir yaitu masuk Islamnya orang kafir. Kegiatan yang disunahkan untuk melakukan mandi wajib terlebih dahulu yaitu ketika hendak sholat Jumat, hendak subuh, kemudian ketika hari Jumat, ketika hendak puasa Ramadan, ketika hendak Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Terdapat dalil yang menjelaskan terkait mandi wajib atau mandi junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahhar", yang artinya, dan seandainya kalian junub, maka mandilah, yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'tazilun nisa'a fil mahidhi wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah", yang artinya, dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian hingga mereka suci, dan apabila mereka sudah suci dan bersuci, maka datangilah mereka dari atau pada tempat yang Allah Ta'ala perintahkan, yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Saya akan melaksanakan praktik mandi wajib atau junub di kamar mandi. Maka dari itu, untuk masuk ke kamar mandi, kita harus mendahulukan kaki kiri sambil membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khobaisi". Kemudian langsung saja kita ke praktiknya. Di sini saya akan mempraktikkan mandi wajib.
Untuk itu kita harus membaca niatnya terlebih dahulu. Di sini saya akan membaca niat di dalam hati karena saya sedang berada di kamar mandi. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Selanjutnya yang pertama-tama yaitu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan gayung. Setelah mencuci tangan, maka hal yang dilakukan adalah mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan di sini dilakukan dengan berjongkok. Posisi seperti ini dilakukan saat mencuci kemaluan. Setelah mencuci kemaluan, maka kita diharuskan untuk mencuci tangan menggunakan sabun karena supaya tidak ada virus yang menempel pada tangan. Kita harus mengambil sabun kemudian mencucinya menggunakan air sampai bersih. Berikut dengan sela-sela jarinya dan juga pergelangan tangan. Harus sampai bersih. Nah, jika sudah bersih, kita melakukan langkah selanjutnya yaitu berwudu. Nah, wudu yang dilakukan adalah seperti wudu yang biasa dilakukan ketika sholat, ketika hendak sholat. Nah, wudunya itu harus sempurna dari awal sampai dengan akhir. Tapi di sini ada dua pilihan, boleh mencuci kaki di sini ataupun nanti di akhir setelah selesai mandi besar. Nah, di sini saya akan mencuci kaki setelah wudhu. Setelah berwudu, kita langsung menyela-nyela kulit kepala. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jika dirasa 1 kali tidak cukup. Air harus meresap ke bagian kulit kepala. Jadi harus merata. Setelah itu kita menyiram kepala sebanyak 3 kali. Dapat dilakukan seperti ini. Dapat juga dilakukan menggunakan gayung. Nah, ini airnya itu harus menyerap ke kulit kepala. Setelah itu, kita membasahi sekujur tubuh dimulai dari badan sebelah kanan.
Setelah badan sebelah kanan, kita langsung ke badan sebelah kiri. Setelah sekujur tubuh ini basah dan air meresap ke semua kulit dan tidak ada yang tersisa, maka dari itu kita langsung menggunakan sabun untuk membersihkan badan. Setelah membersihkan badan menggunakan sabun, kita membilasnya menggunakan air kembali. Membilasnya ini sama seperti tadi, harus pada bagian kanan terlebih dahulu. Setelah bagian kanan bersih, lalu bagian kiri. Setelah itu, mandi besar saya sudah selesai karena saya sudah mencuci kaki tadi setelah wudhu. Jika setelah wudhu tadi tidak mencuci kaki, maka dari itu mencuci kaki yang ada pada bagian wudhu tadi kita lakukan di akhir mandi ini dengan berpindah tempat sehingga kotoran yang tadi kita bersihkan saat mandi itu tidak terinjak kembali. Sekian praktik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan untuk keluar dari kamar mandi, maka kita harus mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa Gufronaka alhamdulillahillazi adhaba anil adza wa afani. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.